Halo Sobat BIP, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan siang hari ini kita ingin tanya jawab sama Sobat BIP di seluruh Indonesia yang sudah bergabung pada siaran langsung ini. Mudah-mudahan siang hari ini kita bisa tanya jawab hal-hal yang menjadi pertanyaan dari Sobat BIP di seluruh Indonesia. Tanya-tanya apapun terkait dengan program Indonesia Pintar, kita akan berusaha untuk menjawab agar dipersilakan untuk tanya-tanya dari mulai pertanyaan yang biasa-biasa saja sampai dengan pertanyaan-pertanyaan yang sulit, dan mudah-mudahan kita sanggup menjawab satu persatu. Mudah-mudahan semua pertanyaan bisa kita garap ya Pak Pilotnya. Perkenalkan, saya Ibu Sofi, dan sebelah kanan saya ini ada, sebelah kiri sini ada Bapak Mulkirom. Kita selama 50 menit ke depan mudah-mudahan lancar, kita semua bisa mendengarkan dan membaca satu persatu pertanyaan. Silakan, mungkin ada yang bisa bantu untuk menyampaikan pertanyaannya. Kok PP saya nggak cair? Kok pertanyaan dari mana tuh? Pertanyaan dari mana ya? Kita baca pertanyaan pertama dulu ya, Sobat ya. Sabar dulu nih. Sudah ada beberapa yang masuk juga. Dari Rahasia. Rahasia ya? Rahasia. Apa tuh pertanyaannya? Kak, kok PIP-nya belum cair? Oke, untuk tahun 2025 ini PIP dibagi penyalurannya menjadi beberapa fase. Nah, fase yang baru kita cairkan kemarin pada bulan April itu baru kelas akhir. Kelas akhir itu kelas yang mau naik jenjang dari SD ke SMP atau dari SMP ke SMA SMK. Jadi untuk yang kelas berjalan, kelas 7, 8 gitu, atau kelas 1 sampai dengan kelas 5, atau SMA SMK ada kelas 11, kelas 12, itu nanti pada saat mungkin bisa dicek di laman sepintar kami pip.kemendikdesmen.go.id. Itu nanti bisa cek di sana untuk statusnya menerima PIP atau tidak. Itu bisa dicek di sana dengan masukin NISN dan NIK di menu pencarian. Iya, di menu pencarian itu nanti bisa cek masing-masing peserta didik, bisa cek apakah sebagai penerima PIP atau tidak. Sekitar kita ceknya sekitar bulan Juni pertengahan mungkin bisa dicek gitu ya. Jadi tinggal masukkan nomor NIK atau NISN ya Bu ya? Iya, jadi masukkan NIK-nya disiapkan, NISN-nya juga disiapkan, masukkan, klik cari, begitu akan muncul status apakah ditetapkan sebagai penerima PIP atau tidak. Oke, ini pertanyaan yang sama sih dengan Mr. Second Can. Mr. 7 Can ya. Kapan PIP kelas berjalan keluar Min? Oke, pertanyaannya tadi masih sama ya, pertanyaan untuk PIP kelas berjalan. Kita akan SK-kan sekitar awal bulan Juni sebagian, nanti ada sebagian lagi di awal bulan Juli, jadi bisa dicek di pertengahan bulan Juni dan juga dicek kembali di pertengahan bulan Juli, begitu. Baik. Masih ada pertanyaan lagi? Ada, masih banyak nih. Dari Rizky Dwi Ramadhani. Selamat siang Kak. Cara daftar PIP online bagaimana? PIP online. Cara daftar PIP secara online bagaimana? Oh iya, untuk peserta didik ya tidak, menarik juga ya, karena sebenarnya PIP itu tidak mendaftar. Jadi sifatnya adalah satuan pendidikan atau sekolah itu harus mengidentifikasi setiap peserta didik dari keluarga miskin rentan miskin. Jadi sebenarnya peserta didik dari keluarga miskin rentan miskin ini dilayani oleh satuan pendidikan dengan mengidentifikasi mana yang layak menerima PIP dan mana yang tidak. Harusnya mereka semua dilayani. Tapi kalau ada sekolah yang nggak melayani, nah Sobat PIP itu bisa bertanya bagaimana caranya biar bisa terdaftar untuk diajukan agar menerima PIP. Nah bisa tanya ke operator Dapodik atau pengelola PIP di sekolah ya Bu ya? Di sekolah. Bisa bertanya dan kemudian apa syarat-syaratnya agar sekolah ini bisa menginput
Sobat PIP sebagai peserta didik yang diusulkan untuk mendapatkan PIP. Salah satunya mungkin kartu keluarga atau surat keterangan miskin atau pernyataan-pernyataan lain yang menunjukkan memang betul layak menerima PIP. Jadi diharapkan sekolah juga proaktif Ibu ya di sini ya. Iya, karena kan sekolahnya harusnya melayani peserta didik. Jadi bukan peserta didiknya justru yang mencari tahu, tetapi harusnya sekolah memberitahu kepada peserta didik bagaimana caranya untuk mendaftar. Kemudian nanti setelah mendaftar barulah diinput di sistem yang namanya Dapodi. Baik, ini ada pertanyaan lanjutan dari Kak Novita Cute. Novita Cute. Ya, Novita Cute. Cek PIP kelas 1 SD masuk nominasi itu gimana ya, Pak? Mungkin maksudnya bisa lebih ke arah SK nominasi dan pemberian gitu ya. Iya. Oke, maksudnya dia menanyakan bagaimana caranya atau dia sudah masuk SK nominasi? Iya. Cek PIP kelas 1 SD masuk nominasi itu gimana ya, Pak? Mungkin lebih ke definisi ya. Masuk SK apa tidak Bu? Dia nanya, dia sudah masuk SK nominasi, terus bagaimana gitu kali ya? Iya. Mungkin bisa dijelasin Pak Nukir? Oh iya, terima kasih pertanyaannya. Memang setelah diusulkan oleh sekolah, kemudian dari dinas juga diusulkan, nanti ada dikelola oleh tim PIP kami di Pusdakti akan masuk ke dalam SK nominasi atau SK pemberian, begitu ya. Nah, yang SK nominasi ini memang juga disampaikan di sekitar, yaitu anak-anak yang memang belum pernah dapat PIP. Jadi yang belum pernah dapat PIP tahun sebelumnya itu masuk ke namanya SK nominasi, SK calon. Nah, disitulah anak-anak atau adik-adikku yang masuk dalam SK nominasi yang tadi dilihat di sekitar itu harus aktivasi rekening dulu ya, di rekening di bank ya. Untuk SD SMP rekening aktivasi rekeningnya dengan ibunya ya, ke bank BRI di SD SMP. Anak-anak gitu kan ya, jadi harus didampingi oleh orang tua, ibu atau bapaknya atau walinya. Kalau memang ibunya katakanlah berhalangan dan sebagainya. Jadi memang kalau SK nominasi itu posisinya sebagai calon ya, Dek ya. Belum terima uang ya? Belum Ibu, ya kalau terserah belum, sehingga harus diaktifasi rekeningnya sampai aktif posisinya. Nanti data masuk dari bank penyalur ke kami tetapkan menjadi SK pemberian. Setelah SK pemberian baru dana kita salurkan. disalurkan. Begitu Sobat. Berapa lama itu Kak? Dari semenjak aktivasi rekeningnya sampai dengan masuk dananya? Nah, estimasinya jadi kalau Sobat PP sudah aktivasi selama 1 bulan ini, mulai bulan Mei, dari mulai tanggal 1 sampai dengan tanggal 31, maka 1,5 bulan setelah bulan aktivasi, kalau bulan aktivasi di bulan Mei, baik aktivasi tanggal 1 maupun tanggal 2, 5, 7 atau sampai dengan tanggal 31, maka dana akan masuk insya Allah pertengahan bulan Juli. Jadi 1,5 bulan setelah bulan aktivasi masuk ke rekening masing-masing. Iya, dananya sudah masuk. Baik, kita ke penanya selanjutnya dari N5 Bung FE1. Susah juga ya? Iya, ini agak susah menyebut namanya. Infokan jumlah saldo PIP. Mungkin semua jenjang. Saldo. Ya. Oke, kalau saldo sebetulnya kan uang yang ada di rekening. Tapi kalau yang kita transfer itu mungkin beda dengan saldo ya. Kalau saldo kan mungkin bisa jadi udah bertumpuk dengan tahun sebelumnya. Ya saldo itu kan jumlah uang yang ada di rekening. Tapi yang kita transfer untuk jenjang SD itu 450.000, untuk jenjang SMP 750.000, untuk jenjang SMA SMK 1.800.000. Nah, tapi untuk yang kelas akhir kemarin sudah kita salurkan hanya mendapatkan setengahnya. Jadi setengahnya dari 450.000 untuk jenjang SD, 225.000, atau jenjang SMP 375.000, setengahnya dari 750, kemudian SMA SMK 900, setengah dari 1.800.000 begitu. Jadi bukan dipotong nih yang dapat setengahnya, itu karena kelas akhir begitu. Iya. Baik, ini ada pertanyaan nggak dari Hauranisi? Ya, permisi Min. Mau tanya untuk kelas 9 SMP di Sumatera Selatan PP-nya cair kapan ya? Ini mungkin Sumatera Selatan. Ya, dia bertanya untuk Sumatera Selatan. Mungkin kelas bisa berjalan berarti. Ya, kelas 9 kelas akhir. Kelas akhir. Kelas akhir. Oh, kelas akhir ya. Iya, kan baru yang Iya, tadi kan kelas akhir ya.
Jadi kelas akhir yang sudah kita SK-kan kemarin itu baru fase 1. Betul, fase 1. Jadi nanti akan ada fase 2 atau cek dulu, siapa tahu sudah ada di SK kami tetapi mungkin belum dapat info kali dari sekolahnya begitu. Jadi cek dulu di Sipinta di pip.kemendikdasmen.go.id, kemudian cek apakah ada namanya atau tidak dengan memasukkan NIK dan NISN. Tanpa login ya kalau tanpa login dan ya. bisa jadi juga masuk SK nominasi. Jadi sebetulnya dibedakan dulu masuk SK nominasi atau SK pemberian. Kalau SK pemberian uangnya udah ada di dalam. Kalau masuk SK nominasi aktivasi rekening dulu. Nah, batas aktivasi rekeningnya tuh sampai tanggal 31 Mei. Berarti tinggal hari ini dan besok aja nih Bang layaninya nih. Iya. Nah, itu yang tanggal 27 ya. Iya, tanggal 27 tinggal besok berarti kan gitu. Segera tuh kalau namanya tercantum dalam SK nominasi maka harus disegerakan untuk datang ke bank. Ya, jadi dengan fasilitas Sipintar ini anak-anak bisa langsung ngecek ya. Bisa langsung ngecek ke menu pencarian, memasukkan tadi Bu ya, NIK sama atau NISN ya. Ya, kalau misalkan namanya tercantum, bantu juga teman-temannya untuk cek juga gitu. Jadi kalau yang ada punya gadget, punya perangkat, teman yang nggak punya, cek. Ya, bantu temennya untuk cek. Oh, teman-teman saya ada berapa sih yang terima PIP di sekolah gitu. Ada kelas akhir yang sudah SK pemberian, ada juga kelas akhir yang masuk SK nominasi. Tapi ini baru fase pertama ya. Jadi fase selanjutnya adalah yang kedua nanti atas usulan dari satuan pendidikan yang sudah diverifikasi oleh Dinas Pendidikan juga nanti akan ada fase kedua untuk kelas akhir bareng dengan kelas berjalan. Oke, baik. Ini ada pertanyaan lagi Bu Pak Sirop. Dari wi_hamam_almira. Anak saya terdaftar pada penerima KIP, tapi dari tahun 2024 sampai sekarang nggak ada pencairan. Tiap cek ke bank dana belum ada. Oh, ini berarti ibunya Pak Hero. Ibunya menanyakan untuk anaknya kenapa penerima KIP tetapi selalu cek ke bank. Saldonya belum ada. Saldonya belum ada. Ya, saldonya belum ada. Yang harus dipastikan dulu nih, apakah betul ditetapkan sebagai penerima PIP atau enggak? Iya. Jadi kalau memang tidak ditetapkan sebagai penerima PIP, maka tidak akan ada penyaluran dananya ke rekening yang bersangkutan. Jadi nanti dipastikan dulu caranya seperti tadi ya, dicek di menu pencarian di Sipintar di pip.kemendikdasmen.go.id. Nah, dicek di situ dulu apakah ditetapkan sebagai penerima PIP atau tidak. Di situ pencarian tuh bisa ke tahun-tahun sebelumnya. Jadi kalau sobat PIP tahunnya bisa kelihatan teman-temannya. Bisa kelihatan semua. Jadi kalau misalkan kita masukkan NISN dan NIK dan ternyata sebagai penerima PIP 5 tahun terakhir akan kelihatan 2025, 2024, 2023, 2022, 2021. Jadi kelihatan semuanya dan kalau memang namanya tercantum tetapi dananya tidak ada, maka bisa ditindaklanjuti dengan menanyakannya ke sekolah gitu ya. Dan juga ke bank. Ini sebenarnya siapa yang dulu pernah narik dananya atau apa kan cukup mencurigakan juga ya kalau memang sudah ada namanya sebagai penerima PIP tetapi tidak pernah terima dananya atau tidak pernah terima buku tabungannya. Harus ditindaklanjuti itu sobat PIP dan jangan takut ya untuk menindaklanjuti apabila memang sudah menjadi hak dari sobat PIP maka diperjuangkan sampai diterima kembali dananya. Gitu. Mungkin nambahin Ibu. Oh boleh. Seharusnya sekolah juga lebih proaktif lagi ya. Ini porsi sekolah atau jam sekolah Bu, untuk menyampaikan ke siswanya, ke orang tuanya barangkali ya, supaya informasi mengenai penyelenggaraan PIP itu diketahui transparan gitu transparan ya maksudnya ya. Jadi selain ngecek lewat pencarian, sekolah juga lebih proaktif ya. Operator sekolah, kepala sekolah menyampaikan ada semacam beritahuan ke orang tua ibunya. Iya benar. Jadi siswa-siswa sobat PP ini nggak sampai bertanya-tanya gitu ya. Apalagi orang tua sekarang kan kepo gitu istilahnya ya. Kepo, kemudian anaknya nggak dapat PIP terus bertanya-tanya harus nanyanya kemana sih? Gitu. Nah harusnya kan dapat informasi yang lengkap ini dari sekolah. Dari pihak sekolah masing-masing. Iya.
Ini kita himbau juga sekaligus kepada satuan pendidikan agar mensosialisasikan program Indonesia Pintar ini kepada seluruh peserta didik yang ada di sekolah, yang mana yang mau mengusulkan dirinya, kemudian nanti dicatat, dicentang layak PIP di Dapodik, kemudian diisi data-datanya dengan lengkap, valid dan logis, sehingga tidak ada kendala pada saat penetapan. Mungkin lebih jelas penjelasannya lengkap sekali nih dari ketua ini. Silakan, ada lagi? Ada ada beberapa pertanyaan, kalau digabung bisa disimpulkan, apakah semua siswa yang pernah dapat PIP akan dapat terus atau bagaimana? Nah, ini menarik juga nih Bu ya? Iya, menarik masyarakat juga sering bertanya-tanya ini. Iya, karena mindsetnya kan kalau udah terima sekali kayaknya berhak nih sampai lulus dapat PIP. Nah, di sini yang perlu kita jelaskan kepada sobat PIP di seluruh Indonesia agar memahami bahwa dana PIP ini khusus untuk peserta didik dari keluarga miskin, rentan miskin. Jadi kalau sudah ada perubahan kesejahteraan, tingkat kesejahteraan sosialnya sudah meningkat gitu ya, tentunya tidak berhak lagi menerima dan tidak diusulkan lagi, tidak boleh diusulkan lagi juga tentunya dari satuan pendidikannya maupun dari siapapun. Ya, sekolah mencermati kondisi ini ya Bu ya. Ya, jadi sekolah datanya harus dinamis ya. Iya, dinamis sehingga sekolah harus betul-betul mencermati setiap tahunnya apakah peserta didik ini masih layak untuk menerima PIP atau tidak. Apabila memang sudah keluar dari kriteria, maka sudah tidak boleh lagi diusulkan, harusnya diganti dengan yang lain yang sesuai dengan yang memang membutuhkan. Iya, saya kira itu. Baik, ini ada pertanyaan Kak dari The Light Side Rafael. Jika kartu ATM terblokir karena salah password, gimana Kak? Oke, baik. Ini kita udah kayak customer service perbankan ya. Apa-apa untuk masyarakat kita ini semuanya. Iya, baik. Mungkin kita jawab ya. Iya, jadi ATM ini kalau bisa PIN-nya itu diingat ya, jangan sampai terblokir. Karena kalau salah masukkan ATM, kalau masa 3 kali ya salah masukkan itu nanti ATM-nya terblokir. Caranya dengan membawa buku tabungan dan ATM yang terblokir itu ke customer service dari bank penyalur. Kalau kartunya BRI datangnya ke BRI juga. Kalau kartunya BNI ya ke BNI. Kalau kartunya BSI berarti ya ke BSI juga. Iya, kalau anak SD SMP ke BRI maksudnya ya. Kalau anak SMA SMK dan paket C SMLNB itu ke BRI dia. Iya, di sana ke CS-nya. Tapi ada lagi nih, satu lagi nih Pak Kirom, kalau untuk peserta didik ada di Aceh itu banknya kan khusus ya. Khusus untuk wilayah Aceh memang banknya menggunakan Bank Syariah Indonesia BSI. Itu khusus dari SD, SMP, SMA, SMA semua jenjang. Baik. Semuanya banknya BSI. Tentu ke sana ya Bu ya. Ke CS-nya BSI ya. Gitu ya, Sudah ya. Jangan sampai terblokir ya, diingat itu PIN-nya. Dan jangan dikasih ke orang juga. Oh iya, rahasia itu. Karena PIN kan masing-masing sendiri-sendiri ya, privasi sekali ya itu ya. Iya, namanya juga personal identification number. Jadi itu mengidentifikasi untuk dirinya. Jadi bukan untuk disebar-sebar atau diberitahu kepada yang lain gitu ya. Harus disimpan dan dirahasiakan. Ke siapapun nggak boleh ya? Nggak boleh. Ke kepala sekolah juga nggak boleh ya? Tidak boleh. Oh siap. Gitu. Harus disimpan dan diingat sendiri. Kalau lupa tanggung sendiri juga. Baik Kak, ini mungkin berkenaan dengan pertanyaan yang sebelumnya juga. Ini dari Kak Tari Agatha, kelas 4 kapan ya cairnya? Terakhir cair 20 Mei 2024. Sampai sekarang belum cair. Nah maksudnya apakah apabila siswa pernah dapat PIP di tahun 2024 bulan Mei, apakah di 2025 di bulan Mei lagi gitu? Hampir sama dengan tadi Bu. Sebenarnya pertanyaannya hampir sama. Tapi sebenarnya selamat juga ya sebelumnya, karena dia 2024 dapet PIP kan gitu. Sekarang tinggal nunggu aja kelas berjalan. Karena yang baru kita salurkan kan kelas akhir, kelas 6, terus kelas 9, kelas 12. Jadi yang kelas berjalan ini ditunggu, tadi dicek lagi di pertengahan Juni, di pertengahan Juli itu dicek lagi. Baik. Di sini ada pertanyaan mungkin yang paling banyak ditanyakan oleh masyarakat. Yang mewakili di sini dari Kak Safaya.
mohon maaf Bapak Ibu, saya ingin mengadukan bahwa sejak dari awal SMP sampai sekarang tidak pernah dapat PIP. Gimana itu ya? Mohon pencerahannya Bapak Ibu. Yang jadi pertanyaan pertama, Kak Safaya itu ya, Dik Safaya masuk keluarga miskin rentan miskin apa enggak? Itu dulu ya, Bu ya? Itu dulu. Oh iya. Karena penerima PIP ini bukan persoalan mau atau tidak mau dapat PIP, tapi permasalahan hak atau tidak berhak gitu ya. Masuk kategori itu atau tidak gitu izinnya. Tidak gitu. Sehingga Karena bisa memang diusulkan. kalau kita sebut mau atau tidak mau, kayaknya seluruh siswa juga mau tuh. Mau ya, Bu ya? Namanya juga dikasih Kasih uang ya? aja nih ya. Iya, dibantuan Itu kan repot ya kalau semuanya mau, tetapi di sini kita melihatnya yang berhak atau tidak berhak. Kalau memang Kak Samaya tadi ya, kalau tidak salah namanya ya, itu memang berhak, artinya masuk kategori miskin rentan miskin yang harus dibantu. Ya dibantu. Maka yang harus dipastikan adalah ke sekolahnya, apakah sekolahnya ini sudah menginput nama anak tersebut di Dapodik sebagai yang diusulkan menerima PIP atau enggak. Ke sekolah ya Bu ya, tentu mengusulkannya ke sekolah dibayar ya. Nah, ke sekolah nanti dari sekolah itu diverifikasi oleh dinas pendidikan atau terverifikasi ada di database kemiskinan. Database kemiskinan itu yang dikelola oleh negara ini yang sifatnya resmi, itu ada DTKS, data terpadu kesejahteraan sosial, yang kita rujuk selama ini untuk penetapan. Jadi memang DTKS ini isinya adalah keluarga miskin rentan miskin, dan kita menggunakan data tersebut untuk sebagai rujukan penetapan peserta didik yang terima PIP. Baik Kak, terima kasih. Ini ada pertanyaan lagi ini dari Kak Cino.Cita. Iya, PIP dari partai apa masih aktif? Kok nggak cair lagi ya? Ini lebih ke usulan mungkin. Baik, terkait PIP dari partai ya, sering didengar nih kayaknya yang harus aspirasi biasanya. Makanya sih kita harus lurusin ya. Kalau program Indonesia Pintar itu nggak ada yang dari partai. Nah iya, harus kita luruskan juga nih bahwa program Indonesia Pintar nggak ada yang dari partai. Program Indonesia Pintar itu usulan dari Dinas Pendidikan, usulan dari satuan pendidikan yang dirujuk kepada data kemiskinan tadi. Adapun kalau kita sering dengar nih Pak Kiro untuk istilah aspirasi itu adalah dari anggota dewan gitu. Itu ada dari anggota dewan, bukan dari partai. Nih beda nih, harus belajar lagi nih sobat PIP nih ya. Anggotanya sebenarnya. Anggota dewan itu adalah perwakilan rakyat dari DPR, kemudian ada juga DPD, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Daerah. Nah itu yang mengusulkan kepada kami sebagai aspirasi ya istilahnya kalau di lapangan. Berarti duit dananya pun dari APBN sebenarnya ini. Iya, dananya dari APBN, dari pusat dari APBN, DIPA-nya dari Kementerian Pendidikan. Kemendikbud. Saat ini Kemendikbud. Betul. Baik, ini ada pertanyaan dari Kak Dolan. Dolan atau dolar Mas? Dolan ini Jadi kenapa usulan dari partai kebanyakan orang kaya ya? Usulan dari partai orang kaya ya. Wah, kayaknya kalau sampai sejauh itu kami kurang paham ya, karena memang usulan yang tidak dari keluarga miskin dan miskin ini harusnya tidak diusulkan oleh pengusul-pengusul yang tadi saya sampaikan. Kalau ada pengusul dari partai, ya saya itu nggak ada ya usulan dari partai, nggak ada sobat PIP yang kami tetapkan sebagai penerima PIP itu adalah usulan dari anggota dewan dan usulan dari dinas pendidikan, bukan yang dari partai. Baik, ini ada pertanyaan dari RCD 25 Eskom. Bagaimana Pak kalau dana masuk di tahun 2024 tapi sampai sekarang dana masuk 2024 sudah masuk uangnya atau bagaimana? Sebentar ya sobat PIP ya, karena ini banyak banget pertanyaan yang masuk mungkin ya. Ini berarti apa perhatian masyarakat itu ya. Masih belum ditarik. Apakah masih bisa ditarik? Dia dapat tahun 2024, dananya belum ditarik. Tahun 2025 ini apakah masih bisa ditarik dananya? Nominasi mungkin itu Pak Kiram coba dijelasin. Iya. Begini ya, siapa tadi izin? Bagaimana kalau
dapat tahun 2024, iya, dananya belum ditarik, iya, apakah masih bisa ditarik di tahun iya, ini? Jadi begini Ade ya, kalau di PIP ini mekanismenya kan ada calon tadi sebagai nominasi memang harus diaktifasi dulu, gitu kan? Tapi ini uangnya sudah masuk, sudah ditetapkan. Nah, kalau memang uangnya sudah masuk berarti masnya sudah ditetapkan di tahun 2024 sebagai penerima, ya pemberian. Masih bisa ditarik. Masih bisa karena itu sudah masuk ke rekening adik itu sendiri. Gitu. Tinggal cek saldo saja, mungkin print bukunya ke bank terkait, kemudian dicek. Kalau memang tertera masih ada saldo, tentu haknya kamu masih ada di situ. Tinggal narik. Itu haknya kamu ya. Jadi bisa digunakan tentu untuk kebutuhan sekolah tadi ya. Untuk sekolah kamu. Ya. Jangan lupa ya. Itu masih bisa. Sepanjang dananya masih itu. Biaya personal pendidikan, nggak boleh untuk yang lain gitu ya. Biaya personal pendidikan IC di Itu apa sih biaya personal pendidikan itu? Mungkin Sobat PIP belum paham kali, kita jelasin. Boleh Ibu, iya. Jadi kalau biaya personal itu adalah biaya yang melekat kepada peserta didiknya. Jadi peserta didiknya yang tahu kapan dan apa yang mau dibelanjain. Misalnya ini beli alat tulis. Untuk dia ya. Untuk dia, bukan untuk siapa-siapa, bukan untuk temannya atau bukan untuk keperluan yang lain. Misalnya dia beli sepatu, beli tas, beli alat tulis, kemudian seragam juga boleh, atau atribut lainnya yang untuk kebutuhan ke sekolah, misalnya perlu apa nih, payung, jas hujan, iya itu boleh. Yang penting untuk ke sekolah. Untuk biaya ke sekolah. yang bersangkutan, nggak boleh untuk yang lain. Nah kalau nggak boleh untuk yang lain ini kadang-kadang masih banyak nih yang salah paham ya. Untuk kebutuhan bayar SPP tuh Pak Vero, itu nggak boleh ya. Kodenya begini ya izinnya. Ini nggak boleh pokoknya. Kalau untuk bayar SPP itu bukan urusannya dari peserta didik, itu urusan daripada orang tua, urusannya satuan pendidikan dan urusannya dinas pendidikan untuk urusan bayar SPP yang bertunggak dan lain-lain, tidak boleh dibayar dari uang PIP. Jadi begitu deh ya. Clear ya, artinya jelas bahwa tadi untuk SPP Ibu Ketua sudah menyilangkan begini, itu untuk melekat untuk keperluan kamu ya, biar bersekolah terus, nggak boleh putus tentunya begitu Bu ya. Iya. Yang berikutnya Mas atau Mbak? Baik, di sini ada pertanyaan yang kita rangkum. Saya pernah dapat PIP di tahun 2024, lagi tapi ya? Saya tidak melakukan aktivasi. Saya cek di Sipintar, dana sudah dikembalikan ke kas negara. Apakah bisa dicairkan di tahun ini? Bagaimana solusinya? Nah itu saya dana dikembalikan Ibu. Dana udah dikembalikan ke kas negara. Ini Sobat PIP harus tahu bahwa dana PIP ini dapat dikembalikan ke kas negara apabila Sobat PIP lambat untuk aktivasi rekening ke bank. Terlambat Bu ya? Terlambat, kan kita batasi waktunya ya di setiap tahun penyaluran 2024 kemarin, kita batasi itu sampai dengan akhir Februari. Yang 2024. 2024 sudah kita batasi sampai akhir Februari 2025, sehingga setelah itu sudah tidak bisa lagi aktivasi dan dana dikembalikan ke kas negara. Batal jadinya Bu. Batal jadinya, ya. Udah nggak bisa lagi untuk diurus. Iya. Kalau mau minta dapat lagi diusul lagi harusnya ya. Iya, sekolah dapat tetap mengusulkan di tahun ini dan bisa dilihat nanti, mungkin saja sudah sedang diusulkan, bisa dicek nanti di pertengahan Juni atau di pertengahan Juli. Iya. Kalau nggak aktivasi bisa tentu dibatalkan. Iya, sayang sekali ya. Harusnya sekolah juga mengingatkan kan itu ya. Nah itu yang kita himbau lagi Bu sekolah Bu. Ayo dong sekolahnya harus gercep ya. Ini kan informasi yang penting bagi peserta didik, dan jadi jangan dikip aja informasi terkait program Indonesia Pintar ini oleh satuan pendidikan, tapi harus informasikan. Kan sekolah itu kan ada seperti pintu masuk ya, bisa ditempel di situ nama-namanya, kemudian bisa dipanggil. Gitu ya, bagus ya. Iya, bisa dipanggil. Kalau ada WA group mungkin bisa juga di-share kan nama-nama peserta didik yang menerima PIP, kapan mau ke bank, kapan mau narik dana. Yang udah masuk SK nominasi siapa? Iya, sekaligus dihimbau juga nih gitu. Iya, kelas berapa dihimbau diingatin juga kalau belanjanya ini nggak boleh untuk kebutuhan yang lain-lain nih. Kan kadang-kadang kan tergiur nih, mau jajan atau mau beli apa belanja gitu, itu nggak boleh ya. Nggak boleh, harus sesuai dengan peruntukannya, biaya personal untuk keperluan sekolah. Baik, mungkin gitu Mas ya jawabannya untuk adik tadi. Baik,
Di sini ada pertanyaan yang kita rangkum dari berbagai pertanyaan yang masuk. Oh, dirangkum. Iya, jadi ini pertanyaan yang sama ini, pertanyaan mirip sama. Ya. Iya. Mirip-mirip. Ya. Jadi dana PIP saya nggak cair, tapi teman sekelas saya cair. Dana PIP saya nggak cair, tapi teman sekelas saya cair. Oh, baik. Ini bisa berbagai kemungkinan ya. Oke. Jadi bisa jadi sekolahnya ini sebetulnya mengusulkan. Atau ya nggak diusulkan juga ya tadi. Sekolah jelek-jeleknya sih mungkin nggak diusulkan ke sekolah ya. Bisa ditanya. Bisa ditanya ke sekolahnya sebenarnya diusulkan atau tidak. Oke. Dan juga kalau misalkan diusulkan, kan kita harus juga dilengkapi data-data yang valid gitu ya. Kemudian harus juga dilengkapi dengan NIK yang valid capil, keterisian yang lain harus lengkap. Nah mungkin ada yang ketinggalan keterisiannya itu yang menyebabkan sekolah tidak mengusulkan. Jadi tidak bisa mengusulkan karena datanya tidak lengkap gitu. Nah pihak verifikatornya dari Dinas Pendidikan juga tidak mungkin bisa melihat data anak tersebut karena memang sudah tidak lolos karpal nih. Jadi akhirnya tidak mungkin bisa lebih ditanyakan kepada sekolahnya kenapa sobat PIP yang satu ini tidak ditetapkan ya, kita teman-temannya. Tapi kembali lagi nih Pak Kero, kenapa Bu? Dia harus tanya juga kepada dirinya sebetulnya dia masuk ya ingin masuk kategori atau tidak, ingin hanya sekedar ingin atau memang benar-benar merasa berhak gitu. Jadi mengukur juga dirinya apakah betul-betul merasa berhak atau cuma sekedar ingin. Kan kita khawatirnya kalau ingin semuanya jadi ingin. Karena kita tegaskan lagi Bu di sini ya, kesempatan ini memang PIP adalah diperuntukkan untuk anak-anak dari keluarga yang katakan miskin atau rendah miskin ya kan. Mohon bisa mengkoreksi masing-masing ya, kira-kira pantas enggak gitu ya kan, misalnya kami diusulkan, anak saya diusulkan dan sebagainya. Saya kira itu. Baik, ini ada pertanyaan dari Kak Desmita. Tahun 2024 saya dapat PIP, tapi hanya dapat buku tabungan, ATM-nya tidak dapat. Oh, ATM Bu. ATM ini ya kan. Kami juga sering dengar ya banyak sobat PIP yang udah terima buku tapi belum terima ATM. Sebetulnya tinggal balik lagi saja ke bank. Jadi pergi ke CS itu customer service ya. Customer service bank itu akan melayani peserta didik yang bawa buku tabungan untuk mencetakkan kartunya, kartu debit ya, bukan kartu Indonesia Pintar loh, ini kartu debit. Jadi kartu debit itu gunanya adalah untuk digunakan pada saat pengambilan di mesin ATM. Jadi nanti sobat PIP itu bisa ke mesin ATM, bisa tarik uangnya pakai kartu debit. Jadi kalau yang belum punya kartu debit, tinggal datang bawa buku tabungannya. Nah tapi kalau untuk yang SD SMP ini kan harus sama orang tuanya. Minta ke banknya yang masing-masing tadi ya. Iya. SD SMP ke BRI, SMA tetap ke BSI khusus di Aceh, Aceh untuk all jenjang, gitu ya, ke bank. Karena itu urusannya bank terkait ATM. Baik, ini ada pertanyaan selanjutnya dari Kak Novita _Sari. Apakah siswa yang diusulkan PIP harus terdaftar dulu di data DTKS Dinas Sosial? Mungkin Pak Kerong bisa jelaskan. Iya, memang salah satunya itu sebenarnya ya, artinya salah satu untuk sebagai penerima memang terdaftar di sana ya kan, ada kategori penerima bantuan. Tapi sebenarnya ini kembali ke tadi kewenangan sekolah atau tugas sekolah dalam mengidentifikasi siapa anak yang dari keluarga tidak mampu. Jadi sekolah bisa mengusulkan di samping di luar yang dari DTKS tadi ya. Artinya ya kalau sekolah menemukan anak yang katakan dari keluarga tidak mampu, justru itu diusulkan Ibu, bukan demikian Ibu ya? Iya, mohon penegasannya. Iya betul, jadi kalau untuk peserta didik di luar dari yang tercatat di DTKS itu masih bisa punya harapan untuk dapat PIP asal yang penting diusulkan oleh sekolahnya. Juga keterisian datanya yang lengkap, valid, ya kembali lagi ke datanya. Nah ini urusan siapa sih sebetulnya data ini? Bisa ditanyakan kepada pihak sekolah, misalnya oleh operator Dapodik atau pengelola PIP di sekolahnya. Gitu ya. Jadi kalau untuk data yang lengkap, valid dan logis itu memang tanggung jawab dari pengelola PIP atau operator Dapodik di sekolah. Sekolah masing-masing gitu ya. Sekolah masing-masing. Sekolah masing-masing tentunya. Iya. Baik Kak. Ada lagi? Masih banyak ini pertanyaannya. Dari Ibnu Bung yang sudah dapat KJP, apakah bisa dapat PIP?
KJP Bu, double PIP boleh apa tidak gitu Ini ya? pertanyaannya dari siswa Jakarta nih kayaknya. Kayaknya Jakarta ini, dapat Iya. KJP dia ini ya. Harusnya penerima KJP itu jangan diusulkan lagi sebagai penerima PIP karena nanti kan kasihannya bisa porsinya bisa untuk yang lainnya yang dibutuhkan. Jadi jangan double-double. Emang masih kurang apa dapat KJP? Kayaknya besar ya Besar, KJP ya. Bu, iya. Ini untuk sobat PIP yang lainnya di luar dari DKI Jakarta. Jadi di DKI Jakarta ini ada yang mirip dengan PIP yaitu Kartu Jakarta Pintar. KJP tadi. Iya, nah Oke. itu sebaiknya memang jangan diusulkan lagi atau jangan menerima dana PIP lagi karena nanti akan double. Tapi ini kalau misalkan sudah masuk SK pemberi udah terlanjur nih, masuk SK ini dua-duanya katakanlah. terlanjur masih ada cara untuk mengembalikan dana PIP ke kas negara. Tapi kalau sudah terlanjur ditarik bagaimana? Itu sebenarnya tidak menyalahi aturan apapun. Baik. Tapi ini hanya sekedar etika saja agar tidak sampai penerimanya double menerima bantuan yang serupa. Kembali gini, ketelitian sekolah juga kita minta ya, ketelitian sekolah, kondisi ketelitian sekolah juga ini harus dibangun, tidak kemudian serba diusulkan dari berbagai sumber. Tapi harus benar-benar dipilah mana yang peserta didik KJP, mana peserta didik yang PIP. Ini mungkin bagi yang di luar DKI Jakarta ini belum atau mungkin belum pernah dengar istilah Kartu Jakarta Pintar atau KJP ini Pak Kiro. Iya, siap. Ini sekaligus informasi menyampaikan apabila ada yang serupa begitu ya dari daerahnya masing-masing, misalnya ada di kabupaten kota lain atau provinsi lain, maka sebaiknya memang yang sudah mendapatkan bantuan sejenis dari pemerintah daerahnya jangan kemudian malah double dengan si penerima PIP ini. Begitu Mas Dani, boleh pertanyaan selanjutnya? Baik. Ini mewakili dari ini Bu ya, ada pertanyaan dari mana tadi? Nah, ini dari Askairo. Tapi biasanya sekolah jika kita minta info atau minta daftarkan PP, jawabannya selalu sekolah tidak tahu menau dan yang daftarkan itu Dinsos pemerintah bukan pihak sekolah. Itu bagaimana ya Bu? Nah, ini salah satu contoh yang kurang baik ya, sekolah tidak menjawab pertanyaan PIP. Jadi kami mengimbau kepada seluruh sekolah di Indonesia ini agar ada apapun pertanyaan terkait dengan program Indonesia Pintar dari siswanya itu harus dijawab dan dijelaskan sejelas-jelasnya sehingga tidak ada lagi pertanyaan-pertanyaan atau asumsi-asumsi yang berkembang begitu. Harus jelas siapa saja yang sedang diusulkan, siapa saja yang tertolak, dan siapa saja yang masuk SK nominasi, SK pemberian dan berapa nominalnya itu harus dijelaskan bukan hanya kepada siswanya, mungkin kalau untuk SD SMP dijelaskan juga kepada orang tuanya karena kan pemahamannya masih kecil ya anak-anak ini SD SMP, jadi tidak ada asumsi-asumsi atau dugaan-dugaan. Tanya kan juga online kan Bu ya, isi Pintar. Dan juga online. Jadi sebenarnya tinggal ngecek ya. Tinggal ngecek aja juga dari masyarakat Indonesia. Ya, kepala sekolah tadi diharapkan lagi proaktif lagi nih Bu ya, ngecek datanya di Si Pintar ada semua online, tinggal menyampaikan. Jadi sebenarnya sekolah kalau tahu lah paling kan sudah online semua. Sekolah seharusnya tahu dan bisa menjawab pertanyaan. Ada apa tidak harusnya menjawab gitu. Bukan ini ya. Kalaupun sudah diusulkan tetapi tidak ditetapkan, harusnya juga diberitahu juga ini sudah diusulkan dan ada buktinya bahwa sudah diusulkan. Tetapi tidak ditetapkan. Nah, masalah penetapan ditetapkan atau tidaknya, nah itu memang kalau sampai di situ kewenangannya ada di Dinas Pendidikan sebagai verifikator dan Puslakit juga sebagai yang menetapkan ya. Tapi kalau dijawab serba tidak tahu, ya tentunya juga kurang tepat juga kurang bagus ya. Begitu Satuan Pendidikan seluruh Indonesia, ingat ya, semua pertanyaan harus dijawab sejelas-jelasnya dan nanti pada paham nih seluruh Indonesia. Tetap melayani Bu ya, kita juga melayani, sekolah juga diharapkan melayani dengan proaktif ke warganya tentunya. Baik, ini ada pertanyaan lagi Kak dari Hardianti 826. Cara cek nama anak masuk penerima PIP di mana ya Bu? Menerima PIP apa tidak maksudnya barangkali ya Bu ya? Yang tadi berarti menu pencarian Si Pintar. Iya, nanti di notif aja di chat ini mungkin ada pip.kemendikdasmen.go.id. Jadi kalau kita cari program Indonesia Pintar, Si Pintar di Google atau di mesin pencarian itu langsung tertuju ke alamat pip.kemendikdasmen.go.id.
begitu. Tinggal diklik, dibuka, kemudian masuk ke menu pencarian. Jadi disitulah bisa di-input NIK NISN, klik cari, keluar datanya. Langsung Bu ya? Iya. Saya kira mudah itu. Ya. Baik, ini ada dari Kak Marcella Saragi. Maaf sebelumnya Bu, saya dapat uang KIP dari kelas 1 sampai dengan kelas 4 SD dan sampai kelas 5, 6 SD dan SMP kelas 1 saya belum pernah dapat PIP. Orang tua saya kurang mampu Pak, Bu. Bagaimana solusinya? Iya baik, terputus di kelas 5 berarti ya? 5 dan 6 kayaknya. Kelas 4, jadi kelas 5, 6 sampai dengan kelas SMP kelas 1 tidak pernah dapat PIP sementara orang tuanya kurang mampu. Mungkin kalau ini lebih tepatnya diusulkan atau tidaknya ditanyakan ke sekolah ya, lagi ya, karena kan sekolah ini memang pihak yang mengusulkan, kami sebagai yang menerima usulan dan menetapkan, kami pun menerima usulan tersebut dari dinas pendidikan bukan dari sekolah, sehingga memang verifikator, dinas pendidikan sebagai verifikator itu sangat menentukan apakah peserta didik ini akhirnya diusulkan kepada kami atau tidak. Pada tahun-tahun tadi ya Bu ya? Iya, pada tahun-tahun tadi gitu. Dari satuan pendidikannya bisa ditanyakan dulu mungkin apakah dia sudah diusulkan pada tahun tersebut atau tidak. Kalaupun nanti ada penolakan dari verifikator dinas pendidikan, maka akan ada alasannya gitu di sistem kita. Ya tentunya harus ada alasannya, apakah kurang lengkap datanya atau penghasilan orang tuanya tertulis keliru, lebih besar ditulis jadi tidak menunjukkan kemiskinan gitu. Baik, ini sama pertanyaan juga dengan Dandin. Ibu bagaimana cara mengurus PIP dari awal yang belum pernah dapat sama sekali? Hampir sama Bu ya? Iya, hampir sama ya. Kalau dari awal itu tentunya harus diidentifikasi terlebih dulu oleh satuan pendidikannya dan diinput diusulkan begitu. Dan akan lebih baik lagi apabila keluarga ini tercatat di database kemiskinan yang dikelola oleh negara seperti DTKS dan D3KE atau saat ini ada DTSN gitu, data tunggal sosial ekonomi nasional. Sobat PIP bingung nih, ini apa sih Bu DTSN dan DTKS ini itu? Mungkin mereka sehari-hari tidak pernah mendengar itu, tetapi ini merupakan data yang isinya keluarga miskin rentan miskin ini, sehingga dapat kita gunakan untuk sebagai rujukan penetapan penerima PIP. Caranya sebenarnya tidak perlu kita mengingat-ingat apa itu DTKS kepanjangannya dan DTSN kepanjangannya, cukup mendaftarkan ke RT RW. Jadi RT RW, RT RW yang akan mengurus ke kelurahan untuk dicatat di dalam database kemiskinan yang dikelola negara ini. Baik, di sini ada pertanyaan lagi dari mana tadi? Peony Aksesoris. Pas anak saya kelas 7, anak saya dapat 225.000. Tapi teman-temannya dapat 750.000. Kok bisa seperti itu ya, Pak? Tuh. Tahun berapa? Kelas 7 dapat 225.000. Mungkin ini maksudnya 375 ya. Tapi temannya dapat 750. Kok bisa seperti itu ya? Oke, ini Sobat PP biar nggak bingung. Jadi yang tadi disebutkan SD 450.000, SMP 750.000, dan SMA SMK 1.800.000. Nah ini akan mendapatkan setengahnya apabila pada tahun berjalan ini, bukan tahun kurikulum ya, bukan tahun pelajaran ya, tahun anggaran ini siswa ini naik kelas, jadi dari SD ke SMP. Ketika kelas akhir di SD dia akan mendapatkan setengahnya, dan ketika kelas awal di SMP dia akan dapat setengahnya. Jadi untuk peserta didik SD yang kemarin lulus dapat 225.000, nanti di SMP apabila ditetapkan lagi akan mendapatkan 375.000. Separuhnya dari SMP Bu ya sebenarnya dapatnya ya. Iya, 375.000 itu setengah dari 7,5. Iya, sehingga sebenarnya 1 tahun full ada di dapatnya, separuhnya di SD kelas akhir, separuhnya lagi di SMP kelas awal begitu. Mungkin begitu Bu Iji? Iya betul. Iya. Nah ini mungkin sedikit mengulang, ada pertanyaan lagi dari Chan Mindun. Syarat usul PIP apa saja? Berdasarkan apa ya? Miskin atau data RT?
mungkin RT. Jadi kalau untuk mengukur si yang mengurus tadi, mengusulkan, iya. Syaratnya apa aja? Gitu. Kalau mengusulkan kan dari sekolah untuk peserta didik yang diidentifikasi sebagai siswa dari keluarga miskin rentan miskin, yang bisa menilai adalah pihak satuan pendidikan. Kan pihak satuan pendidikan itu, pihak satuan pendidikan itu melihat keseharian daripada siswanya ini. Kemudian setelah melihat keseharian daripada siswanya ini dapat memberikan justifikasi apakah peserta didik ini layak untuk diusulkan sebagai penerima PIP atau tidak. Masuk kategori tadi atau tidak? Masuk kategori tadi atau tidak. Nah itu sebagai justifikasi yang dibuat oleh sekolah. Namun kan kita kan punya rujukan juga nih data kemiskinan yang dikelola oleh negara yang tadi ada DTSN, DTKS. Nah itu pun juga bisa menjadikan rujukan bagi kami untuk menetapkan. Baik Bu. Ini ada yang bertanya dan pertanyaannya ini sering sekali masuk ke Halo PIP kita. PIP madrasah sebagian udah keluar dan ada yang belum keluar. Itu kenapa ya? Karena butuh banget PIP madrasah. PIP madrasah. PIP madrasah. Oh agak sulit juga ya karena ya. Jadi sebenarnya kami di sini Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Kemendikbudrismen tidak mengurus atau mengelola anggaran untuk menyalurkan PIP madrasah. Madrasah dari mulai ibtidaiyah, sanawiyah sampai aliyah itu diurus oleh Kementerian Agama gitu. Jadi Kementerian Agama ini kalau di daerah namanya kantor wilayah atau kanwil gitu yang mengurus atau mengelola PIP di wilayah-wilayah di seluruh Indonesia. Namun sedikit informasi juga ya bahwa penyalurannya itu sama dengan PIP yang ada di Kemendikbudrismen, bertahap juga. Jadi dari triwulan pertama, triwulan kedua, jadi bertahap. Siapa tahu sekarang belum terima, cek lagi di triwulan selanjutnya, kemudian kalau tidak ada cek lagi sampai dengan akhir tahun masih ada penyaluran. Termasuk besarannya yang sama ya? Ya, termasuk besarannya sama juga tadi 450.000, 750.000 dan 1.400.000 antara PIP Kemendikbudrismen dengan PIP dari Kementerian. Baik Bu, ini ada pertanyaan yang masuk ke Halo PIP kita. Saya masuk ke dalam siswa DTKS dari SMP dapat, tapi ketika masuk SMA tidak dapat lagi. Langkah apa yang harus saya lakukan? Ya, pertama memang harus dipastikan dulu ya apakah dari sobat PIP ini masuk ke dalam kriteria kemiskinan atau tidak, itu dulu. Karena itu yang menjadi landasan awal bagi sekolah untuk menginput usulannya di Dapodi. Nah, kalau untuk SMP mungkin dia sudah pernah menerima, cara pandang dari satuan pendidikan di SMA SMK-nya mungkin cara pengukurannya berbeda sehingga tidak dimasukkan ke dalam peserta didik yang layak untuk diusulkan PIP. Ada siswa yang lain mungkin yang lebih butuh bisa jadi ada siswa lain yang lebih banyak yang lebih butuh. Kemudian kuotanya juga berkurang, sudah habis gitu oleh yang lebih butuh, bisa jadi mungkin dari pemprioritasan tersebut jadi tidak diusulkan. Namun di sisi lain juga bisa jadi sudah diusulkan tetapi datanya tuh nggak lengkap lah, nggak valid NIK, nggak keterisiannya masih tidak logis, itu pun dapat menyebabkan tidak jadi ditetapkan sebagai data juga ikut mempengaruhi ya berkontribusi terhadap bagaimana pengusulan lanjut atau tidak Bu ya. Iya betul. Baik, ini dari Sonito. Apabila sekolah mengusulkan 100 siswa, apakah akan di SK-kan 100-nya? Ya, jawabannya belum tentu, karena memang dari 100 siswa yang diusulkan oleh sekolah itu belum tentu semuanya ditetapkan sebagai penerima PIP. Karena setiap kabupaten kota ada istilahnya batas atau limit untuk dapat diusulkan, untuk dapat menginput usulan kepada kami dari setiap dinas pendidikan baik provinsi maupun kabupaten kota. Jadi setiap wilayah kabupaten kota di Indonesia ini punya limit untuk diusulkan. Nah untuk itu makanya kami selalu mengimbau agar untuk usulan satuan pendidikan itu jangan kemudian semuanya diusulkan, karena akan semakin membingungkan dinas pendidikan untuk memilih mana sih sebenarnya yang paling membutuhkan begitu. Akhirnya dipilihnya bisa jadi pemilihannya juga tidak akurat,
akhirnya yang sebenarnya betul-betul butuh akhirnya malah jadi tidak diusulkan kepada kami, kita di Pusakti. Atau barangkali kalau di tingkat sekolah katakanlah merekomendasikan rankingan Bu ya ke dinas juga ke bisa dinas. menjadi salah satu jadi clear, solusi, gitu, jadi clear kalau mana yang diusulkan mana sekolah yang diprioritaskan. iya. Jadi kita lihat pemprioritasan itu perlu dilakukan juga penting, ya. penting. Jadi tidak kemudian random apalagi sangat beresiko ya. Mudah-mudahan sih nanti dari dinas pendidikan juga menerima datanya sudah berupa ranking dari sekolahnya, prioritasan yang mana yang lebih prioritas gitu. Baik, ini ada pertanyaan lanjutan Bu dari Kak Nova 03. Kenapa teman saya namanya ada di daftar siswa yang mendapatkan PIP, tapi kok saat dicek ke bank, kok uangnya tidak keluar ya? Saat dicek ke bank uangnya tidak keluar, tetapi terdaftar sebagai penerima PIP. Nah ini kembali lagi ke awal tadi ya, ini yang harus benar-benar dipahami sekali bahwa semua nama yang tampil di hasil pengecekan pencarian itu kalau memang namanya tercantum di Pak Kirom sebagai penerima PIP itu harusnya sudah terima uangnya, sudah masuk dananya, harusnya sudah masuk dananya ke rekening. Artinya itu, kalau datang ke bank harusnya bank bisa menginformasikan kalau memang dikatakan saldonya sudah tidak ada atau nol, harusnya bank bisa menginformasikan kapan uang itu pernah ditarik. Begitu. Dan oleh siapa yang menarik juga bank harus menginformasikan. Jadi jelas. Karena tidak mungkin sekali sudah masuk SK pemberian, dananya sudah disalurkan, tiba-tiba datang ke bank uangnya tidak ada, itu kan tidak mungkin ya, karena dananya sudah disalurkan, kecuali khusus untuk yang sudah kembali ke kas negara tadi. Dan pada menu pencarian itu tertulis kalau dananya sudah dikembalikan ke kas negara akan ditulis dana sudah dikembalikan. Selain dari itu seharusnya dananya ada dan bisa ditarik. Kalau memang dikatakan nol tadi ya nggak ada saldonya, nah itu tanya kepada banknya. Mungkin juga harus di print out lagi Bu ya, bukunya di buku tabungannya ya. Iya betul, di print. Kelihatan betul saldonya ada apa tidak, itu yang perlu dilakukan sehingga yakin betul bahwa saldonya nggak ada itu berdasarkan apa gitu ya kan? Penarikan atau kembali lagi itu ke buku rekeningnya. Oleh karena itu penting buku rekening dipegang masing-masing orang tua atau penerima ya Bu. Iya, pegang sama penerima nggak boleh dititip-titip kemana-mana. Oke. Baik, ini ada dari Kak Skrip Oktavia mau tanya Pak, kalau sudah pernah dapat PIP, ini seperti dari sekolah ini, apakah bisa tidak diusulkan lagi dengan tujuan supaya membutuhkan tapi belum dapat bisa merasakan, atau memang yang sudah sebagai penerima PIP harus terus-terusan dapat? Ini kayaknya hampir sama Bu ya. Hampir sama ada pertanyaannya. Iya, ada pertanyaannya hampir sama nih Sobat PIP. Jadi harus diulang pelan-pelan ya. Jadi penerima PIP itu adalah peserta didik dari keluarga miskin rentan miskin. Setiap tahunnya kita perbarui melalui usulan-usulan dengan merujukannya ada data kemiskinan yang dikelola oleh negara tadi. Nah, setelah setiap tahun kita perbarui datanya, maka kita bisa menyimpulkan nih, satuan pendidikan bisa juga tidak mengusulkan lagi peserta didik yang memang sudah dinilai tidak dalam kategori tadi gitu. Iya, tidak harus. Jadi kalau memang sudah tidak masuk ke dalam kategori miskin, sebaiknya memang sekolah jangan mengusulkan lagi. Sehingga tentunya bagi yang di bawah tadi kata yang masih kategori miskin bisa diusulkan justru. Iya betul. Jangan nanti tidak dibetulin datanya, tetap menerima terus padahal udah nggak miskin. Nah ini harus harus diupdate ini sebenarnya ya. Harus diupdate tadinya maupun A, B, C miskin, kemudian diusulkan tahun depannya sudah tidak miskin, A, B, C ini tidak boleh diusulkan lagi. Tentunya, ada lagi D, E dan F ini yang ternyata lebih miskin, maka harus diusulkan yang lebih miskin ini. Kita ada lagi pertanyaan, kayaknya sudah berapa menit berlalu ini? Sudah siap semua Mas Gani, mungkin yang di... Ya ini pertanyaannya hampir sama ya. Mungkin bisa diinfokan Bu terkait dengan penanya yang bertanya ke Halo PIP. Mungkin bisa diinfokan begitu banyak. Klarifikasi nih Bu. Iya, kita harus klarifikasi. Karena nanyanya random. Baik. Sementara fungsinya itu apa? Iya, kita harus klarifikasi juga ya untuk nomor Halo PIP yang Bu nomornya berapa?
0812 441244134 25 Nah ini nomor Halo PIP. Bagi peserta didik yang mau konsultasi silahkan menghubungi nomor ini, nomor WhatsApp. Tapi mohon maaf sekali karena pertanyaannya sangat banyak, sampai sehari itu mencapai 10.000 penanya. Udah deh sampai PIP 10.000. Nah iya, karena itulah kita ini menyelenggarakan live Instagram ini untuk menjawab kurang lebih pertanyaan-pertanyaan yang juga ditanyakan di Sobat PIP tadi. Ya. Artinya bagi yang sudah terjawab tentu itulah merupakan jawaban dari kami barangkali Bu ya, demikian ya. Oh iya, jadi kita juga mau nyelenggarain lagi nih Pak Kirom seperti Zoom meeting, kemudian TikTok, biar semua dapat informasi yang lengkap-lengkapnya. Iya, yang memadai, yang sehingga bisa dipahami PIP. Iya, bagi sobat PIP yang belum paham Zoom mungkin bisa coba-coba menginstal Zoom, aplikasi Zoom, kemudian TikTok. Nanti suatu hari kita akan live lagi, jadi nanti untuk membahas pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke dalam Halo PIP yang 10.000 per hari itu, Pak Mukiro. Iya, bisa jadi memang ada sama sendiri ada pertanyaannya mirip-mirip gitu ya. Tentu jawabannya juga bisa jadi katakanlah sama karena aturan pelaksanaan yang kita sampaikan ya. Ya, ini ada pertanyaan tertinggal tadi Bu dari sekolah. Tadi kebanyakan kita baca pertanyaan dari orang tua siswa penerima. Ini kita bacakan pertanyaan dari sekolah SD Negeri Mustika Jaya 4. Izin Bapak Ibu, berapa besaran nominal gaji orang tua yang menjadi syarat pengajuan PIP? Nominal Bu, gaji nih Bu. Minimal. Nominal gaji maksimal. Jadi maksimalnya adalah kita melihat UMR rata-rata di Indonesia. UMR rata-rata 5 juta. Iya. Kalau gaji penghasilan orang tuanya sudah di atas 5 juta, kami menganggap sudah tidak miskin begitu ya. Tidak rentan juga. Jadi agar yang diusulkan oleh sekolah ini yang benar-benar gajinya di bawah UMR atau di UMR begitu, di bawah 5 juta. Kalau saya ketentuan di bawah 5 juta. Ada di dapur 3 dibikin Bu ya. Kita pakai rujukan itu ya. Iya, di dapur 3. Satu pertanyaan lagi boleh Bu? Boleh. Ya. Dari SLB Waipa underscore Nansabaris, Bu izin bertanya. Ada anak kami invalid usia. Ya, jadi di bawah 6 dan di atas 21. Sedangkan kami di SLB itu rata-rata siswanya kurang mampu. Dan di SLB itu rata-rata anak-anak yang masuk tidak sama dengan siswa pada umumnya. Bagaimana Bu? Oke, baik. Ya, satu pendidikan ya, khususnya sekolah luar biasa. Sekolah luar biasa. Mungkin tahun ini kita akan kaji lagi kemungkinan untuk kebijakan yang akan kami buat khusus untuk peserta didik luar biasa ini, pendidikan khusus ya. Pendidikan khusus ini karena kami sudah juga mendapatkan masukannya dari berbagai SLB. Kita pernah berkunjung juga ke SLB, salah satunya SLB di Batam waktu itu ya. Kita juga melihat ini sebagai satu perhatian dari pemerintah untuk pendidikan khusus, dan mudah-mudahan nanti hasil kajiannya bisa kita implementasikan ya. Oke, doanya saja dari peserta didik SLB. Kita akan buka usia tadi Bu ya. Iya, mudah-mudahan kita kaji dulu. Kita kaji kemungkinan itu, tapi tetap afirmasi untuk teman-teman anak-anak kita yang disabilitas ya Bu ya. Baik, rasanya sudah cukup ya karena waktu juga sudah pukul 3, hampir pukul 3 dan ini sudah hampir 1 jam Bu kita. Iya. Terima kasih kepada Sobat PP di seluruh Indonesia, dan mudah-mudahan kita bisa ketemu di live lagi dengan pertanyaan-pertanyaan yang baru yang bisa kita jawab. Mudah-mudahan pertanyaan-pertanyaan kami semuanya bisa berguna bagi seluruh pemirsa yang hadir pada siaran langsung ini. Saya juga mengucapkan terima kasih perhatian Sobat PIP akan main Bu ya. Iya. Kita bisa memuaskan semuanya. Selamat lanjut sekolah sampai dengan lulus. Gimana? Itu aja PIP. Cair. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.